Alhamdulillah, barusan kita baca maulid itu turun menyambut daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus senang, kita harus bersyukur, kita harus bahagia karena itu perintah dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan dengan keutamaan Allah, dengan fadilah Allah, dengan rahmatnya Allah, hendaknya mereka tadi bergembira. Apa keutamaan dan rahmat Allah? Sumbernya adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibn Abbas menafsirkan fadlillah di situ adalah ilmu. Rahmatnya Allah Nabi kita Muhammad, ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dengan adanya ilmu dan rahmat tadi kita bergembira. Maksudnya lahirnya Nabi kita Muhammad. Kenapa dengan lahirnya Nabi rahmat ini menyebar di mana-mana? Rahmat ini menyebar hatta terhadap orang kafir kena rahmatnya. Yang enggak mendapatkan rahmat hanya setan. Iblis. Makanya ketika Iblis itu dulu sebelum lahir Nabi, mereka bisa ngintip bocoran apa yang akan terjadi tentang kejadian yang akan datang. Ngintip di Lauhul Mahfuz. Pas lagi ngintip, tiba-tiba nggak bisa, kena busur panah dari api. Kena panik, bingung Iblis. Cari tahu, diperintahin sama Raja Iblis, anak buahnya. Coba cari tahu, muterin di bumi dunia, ya, alam ini puterin dari alam dari utara sampai selatan, selatan sampai utara putar. Ternyata ditemukan cahaya yang sangat terang tembus ke arusnya Allah. Cahaya tersebut bersumber dari Mekah, di rumahnya Siti Aminah. Kenapa? Lahirnya Sayyidina Muhammad. Pas Nabi lahir tembus cahaya dari Allah. Ternyata penebar rahmat, sang pembawa rahmat telah lahir. Iblis sedih, Iblis nangis di situ. Kenapa? Nah, udah tertutup, diharamkan bagi Iblis tadi untuk melihat Lauhul Mahfuz tadi. Nggak boleh lagi terjaga berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya kita pas lahir Nabi bulan-bulan harus bergembira. Ya, harus bergembira. Bahkan alhamdulillah kita bukan di bulan Maulid saja baca Maulid. Ya. Bergembira dengan apa? Salah satunya dengan membaca Maulid yang isinya hidupnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, ciri-ciri fisik Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, isi Maulid itu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, mukjizatnya Nabi Muhammad, munajah bertawasul kepada Sayyidina Muhammad, itu isi Maulid. Tujuannya satu, biar kita makin dekat dengan Nabi Muhammad. Tentunya pembacaan Maulid yang khusyuk, yang hudur, yang akhlak. Akhlak bagaimana? Bukan dengan dalam hati nunduk, tapi antum menghadirkan hati, menghadirkan sosok wajah Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mulut basah dengan salawat dan salam. Bukan nanti hadir Maulid malah dia semangat Sallallahu Alaihi hadirin Nabi. Berharap kita dekat dengan Nabi Muhammad. Nanti kita salawat dan salam itu sampai ke telinganya Nabi Muhammad. Bahkan bukan kita aja, nama dan ayah kita sampai ke telinga Nabi Muhammad. Dan tetap walaupun di bulan Maulid, sambil yang kita baca Maulid, jangan lupa juga belajar taklim, talabul ilm, karena itu salah satu amalan yang paling dicintai oleh Nabi. Yang antum pelajarin ilmu agama ini adalah warisan Nabi yang sudah dilupakan sama orang. Warisan Nabi. Antum belajar itu sama saja antum menggembirakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pasti ikut belajar ilmu agama, apalagi di akhir zaman, zamannya kita sekarang udah dilupakan. Antum belajar, antum hidupkan lagi sunnah ini, maka antum sama saja menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Belajar yang dia istiqomah, jangan pernah mundur, jangan pernah bilang nggak mau hadir, atau jangan bilang hadir juga ngapain sih kayak gini-gini, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, nggak boleh, karena hadirnya kita di majelis taklim nih, kata sahabat Ibn Umar, itu lebih afdal kita ibadah 60 atau 70 tahun. Sesaat kita hadir di majelis lebih baik ibadah 60 atau 70 tahun. Anda berapa kali hadir majelis? Lebih daripada itu. Beda dengan online. Online jangan jadikan utama, itu jadikan pelengkap atau darurat. Misalnya lagi sakit atau jauh nggak apa-apa. Tapi kalau dekat ada kesempatan hadir, karena beda pahalanya, beda.
Sama halnya pergi haji, badalin sama hadir sendiri beda. Al-ajru ala qadril masyaddah. Pahala itu tergantung kecapeannya kita, payah kita keluarin ongkos, keringetan, macet-macetan, panas-panasan jauh, kena debu. Pahalanya nanti beda. Nanti kita rasain, ya kita rasain nanti ketika di kuburan, ketika nanti di mahsyar. Ya Allah, ternyata ini pahala luar biasa. Karena itu jangan pernah kendor, terus semangat. Ya, sampaikan kepada yang lain, ajak mereka, buka hati mereka, jangan pernah malas. Ya, bukan kapasitas majelis itu dengan banyaknya jumlah orang lah, bukan dengan banyaknya masyarakat yang hadir lah. Apa artinya banyak, tapi kalau ketika diteriakkan takbir bukannya malah maju, tapi tengkurap. Allahu Akbar, tengkurap semuanya. Karena nggak ada basic, nggak ada pondasi. Walaupun sedikit, ketika takbir dia tetap maju, tetap di istiqamah, imannya dijaga buat Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita dijaga istiqamah ya. Sehat walafiat. Kita lanjut pelajarannya. Itu pesan Habib, kalau bisa antum teruskan kebiasaan rutin maulid keliling di bulan maulid ini, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jangan ngerep Habib, ya panggil yang lain nggak apa-apa. Mau ada Habib, anak fleksibel, yang bisa anak hadir, kalau nggak bisa ya udah minta maaf. Antum sama antum hadir Pak Maulid, hidupin bulan Maulid ini, libatkan rumah antum, keluarga antum, ya sana antum baca Maulid, baca ada rumah kecil, ada baca di situ, ngambil berkah, nunjukin kalau kita gembira atas kelahiran Nabi. Baca mulai ya, nanti siapa yang mau jadi panitia? Dibikirin itu, bukan harus punya duit, nggak ada. Yang penting kita ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada uang keluarin, jangan pelit buat Nabi. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, laukan al-mithli jabal Uhud dahab la anfaqtu kullah. Kalau seandainya aku memiliki uang sebesar emas menjadi gunung Uhud ini berupa emas, aku sumbangkan semua emas yang berupa gunung Uhud ini untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad. Apa arti harta kita buat Nabi? Ente mau balas jasa Nabi, nggak bakalan bisa. Hatta ente punya 100 juta triliun buat Nabi, nggak bakalan bisa. Kalau ente mau balas jasa Nabi, ente perhatiin keluarganya, cintain keluarganya. Itu di Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mau balas jasa Nabi bukan dengan ente dengan yang lainnya. Itu salah satu pengorbanan cinta kita dengan uang tadi. Tapi ente perhatikan keluarga Nabi. Perhatiin mereka, ikutin jalannya mereka, kasih sayang, jangan ada kebencian di antara mereka. Walaupun mereka bukan orang alim, walaupun mereka ngeselin, walaupun namanya manusia, ujian buat kita. Ya, antum bisa bawa mereka ke jalan yang benar, jalan tentunya antum bakal dibanggakan oleh tentunya Sayyidina Muhammad. Ya, apalagi antum bergabung di majelisnya, gabung dalam taklimnya, dan antum pegang jalannya serius. Ini hubungan ini akan lekat, akan abadi di dunia maupun di akhirat. Ya, manfaat buat kita, manfaat buat keluarga kita nanti, manfaat buat orang-orang sekitar kita. Asalkan sedikit jujur cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita lanjut pelajarannya sedikit aja. Berikutnya hadir Imam Syekh Salim Syekh Ahmad bin Ahmad Syatiri ولد والوالدين ووالدي وأمواتنا وأمواتنا ونفعت واشفاهم بالرحمة وفر ويسكن أمواتنا والله ينفعنا بركات وأسراري ونوامهم ولومهم ونفعات في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Baik. Kemarin kita bahas apa yang diwajibkan terhadap mayat, ada 4 perkara ya, yang diwajib bagi orang yang hidup.
Orang yang hidup hendaknya mereka kewajibannya terhadap mayit ada 4 perkara. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, yang keempat menguburinya. Sebelum kita lanjut, wajib bagi setiap orang yang mengetahui kematian untuk melakukan amalan-amalan tadi ya. Adapun dana, uangnya dari mana tadi? Itu tadi dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburi. Itu dananya diambil satu dari harta yang ditinggalkan oleh seorang mayit. Jika mayit meninggalkan harta, penting nih. Kalau mayit ada harta, ada uang, ya ambil dari uang mayit tadi. Paham ya? Yang kedua, jika tidak meninggalkan harta, mayit nggak ada duit, maka wajib yang membayar dana tersebut. Proses 4 tadi itu mandiin, mengkafani, mensolatin kalau perlu ibaratnya ya. Kalau di sini kan mensolatin dibayar juga pakai uang. Ya enak banget ya. Misal atau menguburin ya, maka yang membiayai kalau mayit nggak ada uang gimana? Maka diambil daripada yang membayar dana tadi adalah dibutuhkan orang yang wajib nafkah, yang ngasih yang selama hidup mayit tadi. Waktu mayit masih hidup siapa yang memberi nafkah pada dia? Anaknya kayak suaminya atau istrinya, selama contohnya ayahnya atau ayahnya. Siapa nih ketika hidup yang menafkahi dia? Dia yang nanti membiayai tadi. Kalau nggak ada juga, tidak terdapat orang yang wajib memberi nafkah terhadap mayit tadi selama hidupnya, maka yang wajib membayar dana tadi adalah tempat wakaf untuk dana jenazah. Jadi ada wakaf orang untuk jenazah. Kalau ada yang meninggal diambil dari wakaf itu. Ini sudah ada belum ada. Nah itu bagus tuh kalau diadain. Jadi ada suatu lembaga untuk membantu jenazah yang tidak punya. Sangat membantu tuh, boleh tuh. Wah keren kalau ada. Mungkin dari segi fasilitas ambulan atau mobil jenazah atau tempat mandiin jenazah, ya kain kafannya udah disiapin, tukang mandinya udah disiapin. Tapi jangan dijadiin bisnis. Bisnis apa ya? Tim pelaksana jenazah kan ada yang begitu kan? Nah, jangan. Ini wakaf. Kalau nggak ada wakaf kayak gitu, nggak ada wakaf untuk jenazah, maka diambil dana tadi dari Baitul Mal. Kalau dalam Islam ada Baitul Mal itu buat orang-orang yang tidak punya. Ada kantong uang negara, kas uang negara, namanya Baitul Mal, diambil dari situ. Sekarang nggak ada Baitul Mal. Kalau nggak ada Baitul Mal, maka yang wajib membayar dana adalah golongan orang yang kaya. Yang kaya harus siapa nih? Tetangganya, keluarganya. Tanggung jawab dia terhadap mayit tersebut. Ya, kalau jadi orang kaya jangan pelit. Dilihat dari sekarang, dari miskin aja itu pelit nggak? Udah pelit, nggak bakalan kaya kan? Nah, oh ya, Allah tahu, kasih tahu nih siapa yang berhak dapat uang yang banyak. Oh, ya dia punya duit sedikit aja pelit, punya banyak ya. Definisi orang kaya gimana? Apakah harus punya rumah mewah, mobil banyak? Enggak. Dikatakan kaya di sini dia punya biaya cukup untuk 1 tahun. Maka yang model duit banyak yang kaya, ya kan? Banyak yang mampu gitu loh. Banyak yang mampu. Masya Allah. Oh iya. Sekarang kita masuk ke faslun. Aqallul muslim, paling sedikitnya cara memandikan mayit. Bagaimana? Ta'mimu badanihi bil ma, meratakan badan si mayit tadi dengan air. Bagaimana mandi wajib? Nah, kan salah satu yang menyebabkan mandi wajib ada 6, betul nggak? Yang pertama apa? Yang menyebabkan orang wajib mandi janabah ada 6. Pertama, khurujul mani, masuknya kepala zakar atau helm kemaluan laki-laki ke dalam vagina perempuan walaupun nggak keluar mani. Masuk walaupun bukan istrinya, misalkan zina dia, waliyadzubillah, masih syar, maka bagaimana? Wajib mandi dua-duanya itu, si laki ataupun si perempuan, suami atau istrinya. Yang kedua,
keluar air mani dengan cara apapun, ya, disentuh ataupun tidak sengaja ataupun tidak keluar air mani, wajib dia mandi. Yang ketiga, suci dari mens untuk perempuan atau haid. Yang keempat, suci dari nifas. Yang kelima, setelah melahir. Dan yang keenam, mati. Ini pas mati wajib dimandi. Mayatnya mandi sendiri, buat cukup nggak? Mayatnya mandi sendiri cukup apa enggak? Perlu dimandiin lagi enggak? Nggak boleh dijawab. Kenapa lu takut jadi mayat? Alvin, mayat nih meninggal, ada orang meninggal jadi mayat, mandi sendiri mayatnya, perlu dimandiin lagi enggak? Enggak. Kenapa? Ada mandi. Nah, benar. Kemarin sudah dibahas. Memang ada ya, ada sebagai karomah ada. Nggak perlu ragu-ragu dari bahas kemarin. Kayak nggak hadir bingung. Ya, ada. Atau mayat ada dua, mayatnya ada mayat A sama mayat B. Yang mandiin mayat B, mayat A. Dan mandiin B, siapa yang mandiin? Mayat juga satu. Cukup enggak? Cukup. Paham ya? Bentuk karomah. Kalau ada juga itu pada kabur ya. Jadi akal dulu usli ta'ami jami badan, ya, seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki diratain sama air udah cukup. Itu paling sedikit caranya, paling sedikit, udah sah begitu. Tentunya kalau misalkan ada najis, misal ada najis, ada kotoran, ya harus dihilangin dulu, ya. Atau ada sesuatu yang menghalangkan di tubuhnya itu, satu air, ada cat, misalkan catnya harus dihilangin dulu. Sama kayak kita itu, sama kita kayak ini pas lagi mau mandi janabah, ada cat, hilangin dulu catnya. Karena apa? Ada cat, jadi bisa menghalangkan air masuk ke kulit. Ada tinta, dihilangin dulu tintanya. Ada kotoran, dihilangin kotorannya. Ya dihilangin, baru itu niat. Awaitu ghusla. Terus mandi, yang pas mau mandi tadi, yang mandiin niat. Masa bayi disuruh niat, lu niat dong. Orang niat, kitanya yang mandiin nih. Ya. Itu cara paling sedikit ya. Cara paling, ya udah cukup, basah. Jadi kalau misalnya ente disuruh mandiin jenazah, ya caranya ya begini. Ratain aja dengan air, walaupun nggak pakai sabun, walaupun nggak pakai kapur barus, itu sudah cukup ya. Ratakan mayatnya. Adapun kalau dengan cara yang sempurna, meskipun si mayat tadi dalam, apalagi mayat dalam keadaan janabah, udah cukup banget ya. Cukup sekali. Baik. Wa akmaluhu, paling sempurnanya. Tadi kan paling sedikit. Udah cukup, udah sah. Wa akmaluhu, sempurnanya memandikan mayit. Ay yarsila sawataihi. Apa sawataihi? Bokong bukan artinya itu. Sawataihi. Ya. Yaitu membersihkan, memandikan atau membersihkan, menyirami gubul dan dubur, kedua kemaluannya, depan dan belakang. Ya, dibersihin. Kemudian wa ayyuzilal ghadara min anfi, menghilangkan kotoran yang ada di hidungnya. Wa ayyuwaddi'ahu, kemudian mewudukannya. Wa ayyadluka badanahu bisidir, kemudian menggosok badannya tadi dengan sidir atau dengan sabun. Kalau bahasa sekarang, kalau dulu ada sabun itu namanya sidir, dari daun sidir. Sudah itu wa ayyasubbal ma' alaihi salatan, kemudian disiram kepadanya tadi air 3 kali. Itu paling sempurna. Nanti cara diajari. Ada beberapa cara. Kalau mau sempurna tadi, dubul-dubulnya dibersihin dari najis, ya. Kemudian kotoran hidungnya, kemudian diwuduin, kemudian digosok dengan sabun dan disiram air 3 kali. Itu sempurna. Caranya yang sempurna ada, kita ambil dari sini aja. Kalau di sini banyak kan. Cara yang sempurna, satu, meletakkan mayat tadi di tempat yang telah dipersiapkan dimandiin mayat, untuk memandikan mayat. Dan yang lebih utama jika tempat tersebut memiliki lubang-lubang. Tahu kan ranjang buat mandiin mayat, tahu kan?
Ada lubang-lubangnya kan, bolong-bolongnya itu, sehingga air bekas cucian atau tidak kembali kepada badan mayit. Kenapa dibuat lubang-lubang tempat mandiin mayit tersebut? Jika habis dimandiin air tadi jatuh dan kotorannya juga jatuh. Itu salah satu hikmahnya. Coba kalau ente mandiin di papan, ya balik lagi kotorannya, airnya ke situ lagi, kena mayit lagi. Yang kedua, menutupi seluruh badan mayit dengan kain yang tipis dan menutup wajah mayit dan meletakkan mayit dalam posisi berbaring dan kaki mayit menghadap ke arah kiblat. Jadi tempat mandi tadi interaksi ke arah kiblat. Penting nih. Banyak yang nggak tahu, banyak asal-asalan. Kemudian badan mayit tadi ditutupin, begitu juga maksudnya sekitaran. Kalau misalkan rumahnya sempit, misalkan harus mandiin di luar, berarti hasil sarung atau kain biar tidak bisa ditonton orang ramai. Baik Pak, tutup pintunya. Jadi dikasih, kalau ada ruang kosong, ruang khusus, ya rumah yang gede mungkin biasa dipakai gitu. Tapi kalau misalnya rumah sempit harus dimandiin di luar, kasih penutup biar tidak bisa dilihat. Kemudian sudah dikasih penutup, si mayit tadi ditutupin juga dengan kain yang tipis lah, sekiranya tidak kelihatan warna kulitnya atau tidak kelihatan auratnya. Ditutupin, udah itu wajahnya juga ditutup, bukan dibuka atau divideoin kayak zaman sekarang. Di foto ada apa kayak gitu. Ini perlu diperhatikan buat anak majelis, keluarganya, siapapun yang meninggal, nggak usah divideoin, nggak usah difoto. Ente kalau foto lagi masih hidup nih sekarang, betul nggak apa-apa, buat kenangan, buat kenang-kenangan. Udah meninggal ngapain? Nggak perlu. Karena besok ente kalau ngeliat dia udah meninggal, keluarga yang udah meninggal pasti sedih, kangen gitu. Ya, kalau dijadiin diupdate di status medsos, PA nih. Oh, ajarannya siapa? Gak begitu. Paham ya? Kemudian posisi berbaring, kaki mayit ngadep arah kiblat, jadi telapak kakinya ngadep arah kiblat. Kemudian memandikan mayit di tempat tertutup. Itu tadi baru kita bahas. Dan menggunakan atap, kadang ada sudah tertutup, atasnya kebuka. Ente lihat dulu sekitaran ente nih, ada dataran tinggi nggak? Yang rumahnya lebih tinggi bisa ngeliat. Kalau lagi dimandiin tuh, nonton, nobar bareng. Apa ini dosa? Aib ente nanti bakal ditonton. Dosa ente, nggak boleh. Justru kita harus ditutup atau pasang tenda atau pasang apa kayak tutup. Hasil tertutup, jangan dibuka. Mayit juga malu. Mayit juga malu, punya rasa malu. Nah kalau ada tempat tertutup, ada satu ruang kosong, itu pakai ruangan itu. Tapi kalau nggak bisa juga harus di luar karena rumahnya sempit, itu di luar. Tapi harus tertutup. Ini penting nih. Karena di masyarakat awam nggak bodoh, dianggap mayit udah kayak bangkit biasa. Hati-hati. Yang keempat, yang akan memandikan mayit menutup tangan kirinya dengan kain atau penutup lainnya. Pakai sarung tangan atau pakai kain. Kemudian menyirami mayit dengan air dari mulai kepala sampai kedua kakinya, yang diiringi dengan menggosok dengan lembut badan mayit dengan tangan kiri yang telah ditutup dengan kain dari kepala sampai kaki. Tangan kiri gosok, pelan-pelan gosoknya. Nggak boleh langsung begini, enggak, tapi pakai sarung atau pakai kain. Yang kelima, meletakkan punggung mayit di paha orang yang akan memandikan. Punggungnya ditaruh di atas paha orang yang memandikan. Dan tangan kanan orang yang akan memandikan memegang pundak sang mayit. Jadi tangan kanannya memegang pundak sang mayit. Dan ibu jari tangan kanan orang yang memandikan berada di kepala mayit. Ibu jarinya di kepalanya. Agar kepala berdiri tegak dan tangan kiri orang yang memandikan menekan perut sang mayit agar seluruh kotoran dalam perut mayit dapat keluar. Karena jika tidak demikian dikhawatirkan keluar kotoran setelah dimandikan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan salat jenazahnya tidak sah. Ini penting.
bagaimana cara mengeluarkan kotoran dari si perut si mayit tadi. Jadi punggungnya ditaruh di paha si mandiin tadi, kepalanya dipegang dengan ibu jari, tangan kiri. Jadi posisi mayit kayak duduk, paham nggak? Posisi mayit kayak duduk. Kemudian yang mandi tadi dengan tangan kirinya neken perutnya. Biar apa tujuannya? Keluar kotoran si mayit tadi. Keluarin kotorannya. Biar bersihin apa yang ada di dalam perut tadi. Keluarin. Nanti keluar. Itu keluar. Bukan dengan cara ente buka mulut si mayit, ente masukin selang. Terus begini-gini. Ya, itu nyiksa. Coba ente digituin. Ya ada pernah dengar kayak gitu, nggak boleh. Sama kayak itu digituin mati ngap loh. Ya ada caranya. Jadi dengan halus pelan-pelan nanti keluar. Ya biar apa tujuannya? Biar nanti setelah dikafani pas mau disolatin tidak ada lagi kotoran najis yang keluar dari si mayit. Kalau pas lagi dikafan mau disolat ternyata apa? Nya baru keluar, nggak sah disolatin. Gara-gara apa itu? Kurang bersih mandinya, nggak tahu caranya. Ya jadi dikeluarin ke. Karena mayit itu kalau begini aja gampang ada yang keluar pasti. Namanya orang kalau udah meninggal itu urat-urat penahan dalam tubuh tuh kendor semuanya. Yang begini aja ada yang keluar. Makanya kita kalau ada yang meninggal baru meninggal pas ditaruh di mana kasur, jangan langsung kasur, taruh lemek atau apa sih yang bukan tikar juga ada buat anti air tuh, buat bayi itu yang nggak tembus. Kenapa ketika begitu kadang-kadang ada yang keluar mereka iya keluar sendiri. Yang kalau sekarang kita bisa nahan kencing, sekarang bisa nahan nahan berak. Kalau udah mayit nggak bisa, Allah sendiri penahannya sudah tidak ada, ruhnya sudah nggak ada, apalagi ditekan gampang. Paling banyak yang paling gendut ya, puasa. Lu nih keluar semua bakso keluar, ayam keluar, bakar ya. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada yang keluar ya, kita dibersihin sama Allah untuk ayat itu. Kemudian yang keenam, orang yang memandikan mayit meletakkan mayit seperti biasa, udah kayak tadi posisinya diangkat, ditaruh seperti biasa dan membersihkan kemaluan depan dan belakang dengan tangan kiri yang telah ditutupi dengan kain. Dan memperbanyak menyiram air di tempat tersebut agar bau dan sisa kotoran di tempat tersebut menjadi bersih. Kalau lagi cebokin kemaluan depan, kemaluan belakang, tapi dengan catatan tangan kirinya itu dilapisin kain atau pakai sarung tangan lah kalau sekarang. Itu daerah situ harus bersih betul, banyak air, kalau perlu pakai sabun biar hilang baunya, biar bersih. Ya. Terus pas bersihin juga bukan dibuka diablak begitu, kagak, tangannya doang masih ditutup, masukin tadi kan pakai kain kan ditutupkan, tangannya aja yang masuk, bukan ditonton atau diperlihatkan sebagaimana yang ada sekarang. Pantat kemana, kemaluan kemana, apa ini? Jangan, jaga hak mayit tadi, tangannya aja. Kemudian ketujuh, orang yang memandikan mayit mengganti kain yang menutupi tangan kirinya, kemudian membersihkan kotoran di bawah kuku, di bawah telinga, hidung, mulut, dan samping kedua mata sang mayit. Udah habis nyebokin apa segala macam, ganti, buang sarung tangan atau ganti kainnya, ganti yang baru. Ganti yang baru, bersihin kotoran di bawah kukunya, kalau kukunya panjang bersihin. Kemudian telinganya, ini udah berapa tahun nggak bersih telinga, congek bagaimana nih. Ayo pulang dari sini yang punya suami, si istrinya saling bersihin kotoran telinganya. Mau dites, Habib ada nih. Mau nggak? Udah berapa tahun nggak bersih telinga? Bersihin, cari bersihin telinga ya, itu dibersihin, hidung dibersihin, apalagi tadi mulut dibersihinnya ya bukan ngelisterin, mulut disikat ya,
didekatin, agak dimiringin nanti ya. Kemudian samping kedua mata sama mata ini samping-sampingnya ini, bukan bola matanya loh ya. Anda pernah dengar bola mata di sini juga? Coba mata lu digituin, lu pakai lensa mata aja dijerit ya. Pakai lensa mata pakai apa? Software. Jangan pakai ya. Pinggirannya aja, pinggirannya nggak ada banyak-banyaknya ambil itu, karena apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Oh iya, sudah itu membutuhkan mayit dengan sempurna, dengan melaksanakan sunnah-sunnah wudu, zikir-zikirnya, berniat wudu bagi orang yang memandikan, kemudian menggunakan jari telunjuk tangan kiri yang telah ditutupi menggosok giginya semayit sebagai siwak. Tangan kiri semayit yang mandi tadi itu pakai sarung tangan kan, tangannya kiri jadiin sebagai siwak. Dan tak kalah akan mengkumur-kumur mulut mayit, maka dianjurkan untuk mengangkat sedikit kepala mayit agar air tersebut tidak masuk ke badan mayit. Jadi jangan nanti masuk ke air, masuk ke air lagi, agak ditinggiin pas lagi mau digosok gigi tadi ya. Dan dianjurkan untuk dibacakan doa selesai berwudu. Yang baca doa apa? Yang mewuduin tadi. Nah, untuk masalah ini biar lebih paham, biar lebih ngerti nanti, kita nanti panggil guru Habib Alwi bin Mustafa Ali terus teman Habib ya, keluaran ribuan. Kita bayar, nggak apa-apa, diminta dulu kita bayar nanti ya. Kita bayar, nanti selesai dulu, nanti kita praktek, kita lihat. Dan di video ini ya, cuma video benar, jangan begini nanti. Jangan patah-patah, tuh Habib nanya, patah-patah gara-gara nggak pakai kabelan. Nggak pakai kabel dari sambungannya, itu beri lagi kabel sambungnya itu, dan nggak patah-patah. Jadi manfaat buat umat ya, ajak siapapun yang mau ajak ya, dari orang-orang yang suka mandiin, ajak ajak mereka biar mereka tahu ya, harus kita begitu, ini penting ya, biar nggak salah caranya, sesuai dengan syariat agama Islam ya. Untuk selanjutnya cara niat berwudu mayit bagaimana? Nah begini, nawaitul wudu al-masnuna li hadzal mayit. Saya niat wudu sunnah untuk mayit ini. Nawaitul wudu al-masnuna li hadzal mayit. Nawaitul wudu al-masnuna li hadzal mayit. Kemudian di antaranya lagi apa? Nomor 9, orang yang memandikan mayit memandikannya dengan air bersih dan sabun sebanyak 3 kali. Airnya air bersih lah, jangan air yang kotor, air yang bersih. Pakai sabun 3 kali. Dengan cara yang paling utama adalah dimulai dengan mencuci dari kepala sampai bagian jenggot mayit, kemudian mencuci jari tangan kanan menuju arah pundak badan mayit, kemudian mencuci dada bagian kanan depan dari badan mayit sampai jari-jari kanan. Jadi dari ujung kepala sampai jenggot dulu, sampai dagu, dari sini terus nyambung dari sini pundak bagian depan kanan. Paham ya? Terus kanan jari-jarinya, kanan lagi terus sampai jari-jari kaki. Kemudian mencuci jari-jari tangan kiri sampai ke pundak, kemudian mencuci dada bagian depan kiri sampai jari-jari kaki kiri, kemudian bagian kiri nyampe pundak, yang kiri depannya nih udah selesai sampai pundak, dadanya terus sampai ke jari-jari kaki 3 kali tuh. Sudah itu kemudian meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri tuh, meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri dan membalikkan mayit ke arah badan yang kiri. Jadi kaki kanan di atas kiri, dibalikin mayit ke arah kiri. Dan orang yang memandikan meletakkan tangan kanan di badan bagian belakang sebelah kanan. Jadi orang yang memandikan meletakkan tangannya di badan bagian belakang sebelah sebelahnya, tangannya yang mandiin di belakang si mayit tadi, sampai ke jari-jari kanan ya, sampai ke jari-jari kaki kanan. Kemudian mengembalikan posisi berbaring dan meletakkan kebalikannya, kaki kiri si mayit ditaruh di atas kaki kiri kanan mayit dan dibalikan si mayit tadi ke arah badan sebelah kanan, dibalik sampingnya lagi. Tangan kiri si yang mandiin
Ya, mencuci badan bagian belakangnya sampai ke jari-jari kaki kiri. Mau dipraktekin, siapa yang mau jadi mayit? Mejanya nggak ada. Ya, nanti kita lihat prakteknya nanti ya. Di bagian kiri, kemudian melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali yang diiringi dengan menggosoknya secara perlahan-lahan digosok. Ya. Kemudian orang yang dengan sabun juga, dengan sabun. Kemudian orang yang memandikan dianjurkan untuk membersihkan sabun yang terdapat pada mayit dengan air bersih, dengan cara sama tak kalah meletakkan sabun di badan mayit. Kemudian pada cucian ketiga air tersebut dicampur dengan sedikit air kapur. Dengan cara yang sama tak kalah dia meletakkan sabun di badan mayit pada cucian pertama. Jadi ketika cucian yang terakhir nanti ya, ketika air bersih, yang ketiga itu airnya dicampur dengan air kapur. Biar apa? Nanti ketika masuk kuburan binatang-binatang tadi agak-agak berkurang, masaknya nggak langsung ingkep gitu loh, nggak langsung dimakan. Tapi kalau udah kapur habis, cacing udah nungguin ikan. Jawa, kalajengking. Kecuali yang bakal dijaga jasad-jasad para anbiya dan jasad-jasad orang yang ahli seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki yang kitabnya kita baca nanti malam pada maghrib nih. Ya. Itu beliau di Madinah, di Mekah. Setelah dikuburin, biasanya kalau di Ma'ala itu dikuburin di Ma'ala di tempat Siti Khadijah, pakai kaki jidahnya neneknya. Biasanya orang Arab kalau habis orang dikuburin beberapa bulan dicek, masih utuh nih. Beberapa tahun lagi dicek, kalau udah habis hancur jasadnya ditimpa sama yang lain. Ini dicek berapa bulan masih utuh, dicek setahun depannya masih utuh, dicek lagi tahun kedua masih utuh, dicek lagi tahun ketiga masih utuh kayak baru. Akhirnya apa? Ya orang sana nggak berani lagi, ini bukan jasad sembarangan. Dan beliau salah satu orang yang cinta kepada maulid. Bukti kalau maulid itu orang yang berjujur atas bulan maulid itu apa? Allah ridha, Nabi ridha. Jasad aja nggak mau makan. Ya, bagaimana Allah memuliakan jasadnya para ulama ahli hadis. Ke-11 yang lebih utama adalah jika mayit dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian yang lebih utama dari 3 kali adalah 5 kali. Yang lebih utama dari 5 kali adalah 7 kali. Dan lebih utama 7 kali adalah 9 kali. Paling pentingnya kita praktek nanti. Kita praktek sama Habib Alwi. Nanti insya Allah kalau sudah khatam babul jenazah sebelum babul zakah kita udah panggil beliau, kita praktek nanti. Cuman masalah tempat prakteknya di mana? Tempat prakteknya yang enak ya. Tinggal itu nanti kita tunjuk. Ya, siapa yang jadi mayit siap-siap tuh. Ya. Apa lo nih Tony ya? Badannya kecil ya kan? Jangan yang gede kalau dia makan depan. Nanti ada yang jadi mayit ya. Ada yang mandiin, ada yang harus siap semuanya nanti. Ya, insya Allah Allahu a'lam bishawab. Anakku investasi akhiratku. Halaman berapa nih? 310. Baca lagi. Wala hadratin Nabi. Fatihah. Tiga ratus 10 yang nomor berapa? Nomor 2. Judulnya kemarin kiat-kiat agar anak kita senang menggunakan pakaian Islami terutama berjilbab adalah sebagai berikut ya. Yang satu sudah kita bahas ya, salah satu ditanamkan dalam hati mereka cinta kepada Allah dan Rasul serta syariat Islam. Sudah kita bahas. Sekarang nomor 2,
Kedua orang tua harus memberikan contoh. Kedua orang tua harus memberikan contoh anaknya dalam berpakaian pakaian Islami. Maka tidak mungkin kita berharap anak kita menggunakan pakaian Islami jika orang tua tidak mengenakannya. Maka hendaknya kedua orang tua mendidik mereka untuk cinta dan sangat berpegang teguh dengan pakaian-pakaian Islami. Misal, tak kalah seorang ibu akan menjemur pakaiannya setelah dicuci, maka ia menyuruh anaknya untuk mengambilkan jilbab karena ia akan menjemur dan harus tampak kepada orang yang lalu lalang di jalan atau ketika ada tamu ke rumahnya, maka ia memakai hijabnya. Yang semacam itu adalah pola pendidikan yang mendidik anak suka kepada pola-pola pendidikan dan pakaian Nyatanya apa? Pakai jilbab buat majelis taklim doang, pakai jilbab buat kondangan doang, pas jemur pakaian, pas ngadepin tamu, pas jajan ke tukang sayur, pakai baju you can see, malah nggak pakai BH. Inilah kenyataan. Itu ibunya masih begitu, kasih tahu. Jangan, tapi kasih tahunya jangan keras-keras, ya. Jangan bentak-bentak, Bu, kayak bule aja nggak begini ya. Jangan, Bu, aurat tuh harus jaga. Bilangin sama ibu pakai jilbab terhadap laki-laki yang bukan mahram, ya. Karena Nabi mau siapa kek, mau hatta jajan ke depan, hatta jemur pakaian, ya. Ibu ajari ngomongin adik-adik kita, istri kita, semuanya. Nanti kita suruh anak kita istri kita, jangan. Paham ya? Yang ketiga, tapi jangan menyakitin hati orang tua juga, ngasih tahu yang benar gitu loh. Kalau ibu nolak nggak apa-apa, pakai trik yang lain, inti beliin jilbab yang baru. Itu senang hatinya, wah masya Allah. Tapi ibu pakai bu ya, hatta ke depan ambil robnya beliin lagi. Senang tuh ibunya. Apalagi lo selipin emas ya kan, 1 gram 2 gram, makin senang lo, jadi soleh banget. Apa ibu kita sendiri. Ya 1 gram juga, 0,5 gram, 0,01 gram kan ada tuh di Bapak Gimini Gold ya kan. Kemudian yang ketiga, mendidik anak-anaknya berpakaian Islami walaupun dalam rumah, tuh di depan saudara-saudaranya, sehingga yang semacam ini menjadi kebiasaannya dan benar-benar tertanam dalam sanubarinya. Yang demikian itu sebagian tabiat bagi dirinya memakai dan menggunakan pakaian dalam rumah juga. Ada sama ipar bukan mahram, ipar bukan orang lain, ajnabi. Kita batal wudu, pakai jilbab. Tutup pakaian sama, pakaian yang lengkap juga. Jangan nanti pakai kerudung betis kemana-mana. Pakai kerudung kemana-mana. Ini anak SMA tuh banyak, anak kuliahan juga banyak. Jilbab lucu atasnya, beda ada. Pas naik motor betis paha kemana-mana. Ini model apa ini? Tutup semuanya. Kalau bakal pakai motor, pakai kaos kaki atau pakai celana panjang, ya. Terus pakai yang sopan lah. Di dalam rumah juga harus ada pakaian Islami. Hatta sama anak kecil, ya masih bocah sih, tapi dia udah balik tetap. Nyatanya kan enggak sekarang. Masa bodoh udah, ini harus lebih diperhatikan lagi. Nanti anak kita ikut-ikutan kayak gitu. Taunya jilbab buat di luar aja, di dalam rumah enggak sama, kayak video call juga atau Zoom atau Google Meet. Ya, jangan dianggap sepele, sama berlaku di semua tempat. Yang keempat, memilah-milah temannya yang berpakaian Islami, sehingga anak itu tidak komplain kepada orang tuanya, kenapa si bulan tidak memakai pakaian yang dia pakai. Oleh karena itu, tak kala kita harus meletakkan anak-anak kita dalam lembaga pendidikan, maka hendaknya kita pilih pendidikan yang cocok untuk anak kita, terutama masalah pakaian harus yang Islam. Dengan begitu secara otomatis lingkungan itu akan membentuk kepribadiannya memakai pakaian tersebut. Cari yang sopan-sopan, teman-temannya tadi sekolahnya, jangan nanti sekolahnya tempat yang you can see semua, ya, itu pengaruh mau tidak mau. Ente yang nggak demen pakai celana pendek laki, gabungnya gaulnya sama tukang celana pendek, kita lagi yang dipakai, itu merasa nyaman dengan mau tidak mau. Tapi kalau itu gaulnya sama yang pakai sarung, pakai gamis, kita lagi pakai.
nanti bakal cinta dengan pakaian orang saleh. Begitu juga perempuan suka pakai abaya, kumpul sama suka pakai abaya, cinta sama pakai abaya. Pakai abaya di majelis doang, di luar dari itu gabungnya sama orang-orang yang nongkrong di kafe, yang ketat-ketat. Tak lagi itu lama itu otomatis. Nanti baru ada di ini. Jadi ini agama seorang itu tergantung siapa temennya. Otomatis mau nggak mau niru pasti. Ya. Ya buat kita yang ngeliat kayak gitu sekarang gimana? Ini kan hati-hati. Itu nggak bisa ngasih tahu. Penting udah ngasih tahu, tapi nggak dilaksanakan, nggak dilakui. Yang penting hati kita ingkar, bukan ikror, ingkar. Ayo ikror mengakui, ingkar nggak ridho hati kita. Nah, nggak ridho hati seperti ini. Hati kita udah nyampein. Nanti lindungi nanti punya keluarga, jangan sampai begitu. Ini fitnah loh, fitnah besar. Kalau kita biarkan fitnah besar, ujungnya nanti dampaknya nanti di kuburan terus sampai ngadep kepada Allah Subhanahu. Kayaknya sepele tapi berat nanti di sisi Allah. Ya. Kemudian membelikan untuknya pakaian-pakaian Islami yang disukainya, serta menghadiahkannya untuknya, misalnya membelikan jilbab dengan topik-topik dan warna yang disukainya. Begitu pula membelikan untuknya aksesoris yang berhubungan dengan pakaian Islami atau jilbabnya tersebut. Yang demikian itu akan memotivasi dia dan menggunakannya. Ini untuk anak kecil ya. Beli warna-warni, misalkan ada Hello Kitty, apa udah apa masih kecil, beli warna pink, tapi kalau udah gede lucu. Ya. Kalau gede warna-warni jadi lucu. Kalau udah besar cari warna yang gelap. Warna hitam lebih bagus. Hitam kan dibilang kayak TKW, biarin bilang kayak TKW. Yang penting nanti kumpul sana Sayyidah kok. Pakai hitam, orang Arab pakai hitam semua. Kenapa hitam tuh lebih susah ditembus warnanya, gampang, nggak susah dilihat gitu. Sudah warna-warni kayak pelangi nanti. Ujung-ujungnya nanti bentuk grup apa? Grup Gosida yang zaman dulu tuh. Yeah. Nasi daria. Nasi daria ya. Kita nggak film zaman dulu tuh, lagu dulu tuh. Yang jilbabnya ada kayak apa tuh? Kemudian nih, meyakinkan kepada anak-anak bahwasanya pakaian Islam itu tidak akan membebaninya atau membatasinya dalam aktivitas sehari-hari, apapun itu bentuknya. Maka biasanya ketika kita berpergi dengan anak-anak, baik ke bandara, stasiun maupun terminal, begitu pula ketika belanja ke mall, pasar atau sebagainya menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Oleh karena itu maka tertanam dalam hati anak itu bahwa pakaian Islami tidak mencegah dalam aktivitas kesehari-harian. Pakai abaya misalkan, pakai abaya bebas, abaya bisa buat main, buat ke mall, ini umum, bisa kemana aja, segala medan bisa. Jadi dia nggak pernah minder atau nggak pernah alasan nggak mau pakai abaya kan mau ke mall. Nggak apa-apa, tanamkan kepada mereka percaya diri. Dengan pakaian ini, Islam ini, kamu bisa kemana-mana. Jangan nanti dibilang, kan mau ke bioskop, masa kamu pakai pakaian gini? Jangan salah, nanti kalau dia besar dia berubah. Jawaban orang tuanya sendiri. Kemudian membiasakan anak untuk beradab dengan adab Islami dengan cara menekankan anak-anak kita setelah memakai pakaian Islami bahwasanya harus disertai rasa malu, terutamanya kepada para laki yang bukan mahramnya. Maka hendaknya dibiasakan sejak waktu untuk tidak bermain-main dengan selain mahram yang sebaya. Begitu pula untuk tidak mengangkat suara dengan keras dan lantang tak kala ada laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu dia akan terbiasa dengan pakaian Islamiyah untuk berakhlak dan bermoral seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dari kecil diajarin, nah ini bukan mahram, main sama perempuan, main sama laki, ini bukan perempuan. Gak apa-apa, dari kecil diajarin. Ya gak apa-apa, masih kecil nanti udah terbiasa. Kemudian ajarin jangan teriak-teriak. Kalau dia ajarin teriak-teriak, nanti dia teriak-teriak. Ya. Dari kecil yang teriak-teriak. Ini bisa dipanggil pelan-pelan. Anak itu seperti kertas putih, tergantung orang tuanya. Mau dijadiin warna apa? Mau dijadiin warna merah, kuning, hijau, hitam, tergantung orang tua.
Yang kedelapan, jangan melarangnya untuk berdandan selama itu normal-normal dan bukan dalam kehadiran anak laki-laki yang bukan mahram. Karena memang menjadi tabiat seorang wanita suka berdandan, berkaca dan dia suka dandan, dia milik ibunya, nggak apa-apa silahkan. Kalau perlu itu beliin. Cuman nggak usah mahal-mahal ya. Kalau beli lipstick mahal, kalau hancur. Kalau di lipstick dalam dia, beliin senangnya aja nggak apa-apa. Asal ada batas normal. Kesembilan, seringlah untuk menonton YouTube perempuan sebayanya yang cantik dengan pakaian Islami, sehingga yang semacam itu akan meniru dan meneladaninya anak yang disaksikan. Begitu pula untuk membaca cerpen atau makalah-makalah yang menunjukkan keindahan jilbab. Itu cuman perlu digarisbawahi sini. YouTube juga harus di setting buat anak kecil. Karena YouTube sekarang serem. Iklannya itu ya, ada yang tampil yang lain ya kan. Kalau perlu gak usah deh ya. Gak usah, udah makalah-makalah kasih yang lain aja. Serem sekarang internet kan. Serem ya, itu kayaknya buat opa Korea. Beda lagi. Sering-seringlah, yang terakhir, sering-seringlah untuk berbicara dan berdiskusi berkaitan dengan pakaian-pakaian Islam. Jangan pikir tak dalam mereka sudah bisa memakainya. Untuk melakukan dialog dan diskusi sangat membentuk kebicaranya dan kepiawaiannya dalam menentukan sikapnya. Itu sering-sering dia ngomong ya, jangan dicuekin, jangan abaikan. Karena kita bisa tahu kecerdasan anak tadi dari cara ngomongnya tadi nanti. Tergantung orang tua lagi gitu. Kalau dia salah, ya kita kasih tahu, jangan dimarahin atau dikatain. Bukan begitu caranya, begini. Nanti dia, oh iya begitu. Wallahu a'lam bishawab.